mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am unzur kayfa nubayyinu lahum al-ayati thumma anzur anna yufakun. Qul ata'buduna min dunillah ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas sami'ul alim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qawm qad dhallu min qabl wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkar fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Terakhir, tara katsiran minhum yatawallawun alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu
salasah, telah kafirlah orang yang mengucapkan trinitas. Allah salisu salasah, satu dari tiga, tiga dari satu. Maka poin yang pertama adalah kekufuran bila mengakui hukum trinitas. Allah itu ada tiga, ya tiga itu dalam satu, satu dalam tiga. Laqad kafara, telah sungguh benar-benar menjadi kafirlah alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengucapkan innallaha, bahwasanya Allah itu salisu salasah, Allah adalah satu dari yang tiga. Maka ini hukumnya kafir. Mempercayai, meyakini, berpedoman, berprinsip kepada hukum trinitas jatuh kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menetapkan kekufuran dengan sejelas-jelasnya orang-orang yang menganut pemahaman trinitas, satu dalam tiga, tiga dalam satu. Yaitu ada yang mengatakan bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Putra dan Roh Kudus, termasuk di antara kekufuran dalam hal ini. Maka sesiapa yang ia mengucapkan demikian, laqad kafar, maka sungguh telah kufurlah ia, termasuk mereka-mereka yang mensupport dari pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mensupport pernyataan tersebut pun jatuh kepada kekufuran. Mendukung pernyataan itu pun jatuh kepada kekufuran. Kata Nabi SAW, ada seseorang mengucap satu ucapan yang ucapan itu dianggap sepele, lalu membuat Allah murka. Ia pun dicampakkan di jurang neraka yang paling dalam. Lalu ada seseorang berucap dengan satu ucapan yang membuat Allah ridho atasnya, lalu ia pun mengucap kalimat yang dia anggap sepele itu, tapi Allah ridho padanya dan dia pun masuk surga karena ucapan yang dia anggap sepele tersebut. Ucapannya dianggap sepele, tapi ternyata menurut pandangan Allah tidak pernah ada yang sepele. Semuanya penuh dengan perhitungan, hisab. Ada hisabnya hadirin. Jangan sekali-kali kita mengatakan ada Rabb selain Allah, ada ilah selain Allah, melainkan cuma kalimat la ilaha illallah. Mendukung pun boleh nggak? Nggak boleh. Termasuk 10 di antara pembatal keislaman. Ada kajian kami dengan pertolongan Allah, mungkin setahun yang lalu kira-kira, kami pernah membahas tentang 10 pembatal keislaman. Kajian ini durasinya sekitar 1,5 jam, dibuka di YouTube. Insya Allah ketemu Irfan Rizky Haas, pembatal keislaman. Atau nanti ketik dengan 10 pembatal keislaman, Irfan Rizky Haas akan muncul di YouTube insya Allah. Dan itu ada bahasannya. Di antaranya adalah apa yang membuat Islamnya seseorang itu menjadi batal. Di antara lain karena mensupport, mendukung pernyataan-pernyataan yang jelas-jelas kufur pernyataan itu. Mendukung, mensupport pernyataan-pernyataan kekufuran, maka itu bisa menjadi pembatal-pembatal keislaman. Halaman 185. Sesungguhnya ini juga ditolak oleh Nabi Isa sendiri dengan kalimat Inni Abdullah. Sesungguhnya aku, kata Nabi Isa, Abdullah, aku adalah hambanya Allah. Dan ia tidak pernah mengatakan bahwasanya Inni Allah, aku adalah Allah. Tetapi ia mengatakan Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa alaihi salam, aku adalah hambanya Allah, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan oleh Allah sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Isa itu adalah nabi. Nabi Isa nabi, bukan Tuhan. Nabi dan utusannya Allah. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa
awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Quran surah Maryam ayat 30 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Nabi Isa mengatakan ini Abdullah. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, aku adalah hambanya Allah. Allah memberiku kitab Injil dan Allah menjadikanku seorang nabi, dan Dia yang menjadikan aku orang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat gak? Sholat. Allah memerintahkan Nabi Isa untuk sholat. Waz-zakah, dan menunaikan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi tercela, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari di mana aku dilahirkan, pada hari di mana aku kembali, pada hari di mana aku nanti dihidupkan kembali atau dikembalikan kembali di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula masa tuanya dan masa kenabiannya, dia memerintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Rabb kami dan Rabb mereka, tiada sekutu baginya. Karenanya Allah berfirman, wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbukum, atau rabbi wa rabbakum, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Nabi Isa perintahkan untuk menyembah Allah, bukan menyembah dirinya, menyembah Allah. Dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim bahwasanya Nabi SAW mengutus seorang penyeru untuk berseru di tengah-tengah manusia, innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syurga tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim, dan syurga itu tidak akan pernah dimasuki kecuali oleh orang yang tunduk kepada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengabarkan tentang Al-Masih bahwasanya ia mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesiapa yang telah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad, maka sungguh baginya harramallahu al-jannah, Allah haramkan masuk syurganya Allah. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah nerakanya Allah. Wa ma lil zalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim mensekutukan Allah seorang yang akan bisa menolong mereka, enggak ada. Kalau mereka berbuat zalim, lagi berbuat syirik. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalisu salasah. Sungguh telah menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga, hukum trinitas. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama. Menjadi kufurlah orang-orang juga yang mensupport dari pernyataan-pernyataan yang serupa dengannya. Al-Imam Mujahid juga mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kaum Nasara, sebagaimana juga mereka yang telah menganggap bahwa Isa adalah ibnullah atau ibnullah, padahal bukan ibnullah tapi Isa ibnu Maryam. Nabi Isa putranya Maryam. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa, aku ini hambanya Allah dan aku diberikan kitab, wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Kemudian Allah berfirman memberi ancaman kepada mereka dengan sesuatu yang menimpa mereka. Wa ma min ilahin illa illahu wahid. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar kecuali ilahu wahid, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Wa illam yantahu amma yaqulun, dan kalau mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan, kalau mereka enggak berhenti dari apa yang mereka nyatakan, kalau mereka enggak berhenti dari apa yang mereka telah proklamirkan, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, bahwa kalau mereka enggak berhenti dari ucapan-ucapan mereka, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang yang kafir tersebut tertimpa azab yang paling pedih dari azab yang paling pedih. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah lalu beristighfar kepada Allah banyak-banyak? Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa syirik, kalau tobat tetap diampuni. Sekali lagi diulangi,
dosa syirik kalau bertaubat tetap diampuni. Innallaha ghafurur rahim. Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita dimanapun berada, teman-teman yang lagi nonton, baik muslim ataupun non muslim, mudah-mudahan Allah karuniai hidayah yang kuat menghujam dalam relung jiwa kita, mengakar kuat dalam-dalam, tak tergoyahkan, tak terbantahkan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga janganlah ada di antara kita yang wafat kecuali dalam keadaan muslim. Karena kunci masuk ke dalam syurganya Allah adalah la ilaha illallah. Kalau kamu berbuat kufur, haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Nabi bersabda, kalau orang itu berbuat kufur, haramallah, Allah mengharamkan alaihi atasnya jannah, al-jannah, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah nar. Terus apa kata Nabi sebelumnya? Disampaikan oleh Nabi SAW, wa ma lil-zalimin min ansar, tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang yang bisa menolong mereka. Karena kezaliman mereka yang sudah sangat dahsyat. Apa kezaliman yang paling tinggi? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezaliman yang paling tinggi, yang paling puncak adalah kesyirikan. Jadi syirik itu zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Mal Masih ibnu Maryam, Isa al-Masih bukan ibnu Allah, tapi Mal Masih ibnu Maryam, tetapi Isa adalah anaknya Maryam. Illa Rasul, dan beliau bukan Allah, tetapi beliau adalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, sebagaimana Allah sudah utus kepada kaum-kaum sebelum mereka juga diutus seorang Rasul. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa adalah perempuan yang paling jujur, yang sangat jujur, paling jujur. Wa ummuhu siddiqah, dan ibundanya Nabi Isa adalah perempuan yang sangat jujur, yakni serupa dengan orang-orang yang jujur dari kalangan orang-orang saleh terdahulu. Ini kata para ulama, serupa dengan orang-orang yang saleh terdahulu, beliau jujurnya bukan main. Kana yakulani at-ta'am, mereka berdua memakan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma anzur anna yufakun. Maka perhatikan bagaimana Allah menjelaskan ayat-ayat dan tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, kemudian perhatikan bagaimana mereka berpaling karena keinginan menuruti hawa nafsu. Apa sih yang membuat kita gagal dapat kebaikan? Yang membuat kita gagal dapat kebaikan adalah hawa nafsu. Itu yang membuat kita gagal. Jadi selama ini kita gagal dapat kebaikan itu hawa nafsu faktornya. Yang membuat kita jauh dari Allah itu hawa nafsu faktornya. Yang membuat kita jauh dari Rasulullah SAW itu gengsi. Balik lagi ke nafsu lagi. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena hawa nafsu itu Allah berfirman dalam Quran surah Yunus, inna nafsa, sesungguhnya hawa nafsu, la ammaratun bisu, cenderungnya akan terus mendorong seseorang itu kepada perbuatan yang buruk. La ammaratun bisu, hawa nafsu itu pasti nyuruh kita berbuat yang gak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali siapa yang Allah rahmati, Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki, hawa nafsunya bukan menyetir dirinya, tapi dialah yang menyetir hawa nafsunya. Ayat 76, Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darraw wala naf'a. Katakan Muhammad, mengapa kamu menyembah? Katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, tidak pula bisa memberi manfaat kepadamu, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di halaman 190
Ayat ini juga menceritakan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala mengingkari siapapun yang beribadah kepada selain Allah, menyembah kepada berhala-berhala dan menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepada mereka berhala yang mereka sembah tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat, dan mereka hanyalah sebuah patung yang mereka sekutukan atas Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahu kejadian waktu zamannya Nabi Ibrahim, berhala-berhala dikumpulkan dalam satu ruangan. Ada berhala yang besar luar biasa. Nabi Ibrahim waktu muda membawa kampak masuk ke dalam berhala tersebut dan semuanya dihancurkan. Disisakan satu berhala yang paling besar, lalu dikalungkan kepada berhala yang paling besar itu kampak. Yang lainnya hancur porak-poranda. Beberapa waktu kemudian datanglah orang-orang yang menyembah berhala tersebut masuk ke dalam tempat tersebut dan dia menyaksikan semuanya hancur, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah, yakni berhala-berhala dan patung-patung itu yang kecil-kecil hancur. Tinggal satu yang tersisa, patung yang sangat besar. Dan mereka mengenal adanya Nabi Isa yang selalu menyerukan tauhid, yang selalu menyerukan tentang tauhid. Akhirnya mereka memanggil Isa, wahai Isa, kemarilah. Dibawanya Nabi Isa ke tempat tersebut dan disaksikan di hadapan Nabi Isa. Semuanya hancur porak-poranda. Tersisa satu berhala yang paling besar sedang mengkalungkan kampak atasnya. Nabi Isa ditanya, wahai Isa, apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami dan Tuhan-Tuhan kami di sini? Nabi Isa menjawabnya pintar dan cerdas jemaah. Kenapa kalian bertanya kepada saya? Sedangkan kalian menyaksikan di hadapan kalian itu ada patung yang paling besar, di kalungnya ada tombak, di kalungnya ada kampak. Kenapa kamu gak nanya kepada patung yang paling besar itu? Apa kata mereka? Dia hanya patung, dan patung itu tidak bisa bicara. Terus Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ini tadi Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya jemaah, bukan Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya jemaah. Nabi Ibrahim kemudian menjawab, lantas kalau kamu tahu bahwa patung itu tidak bisa bicara, kenapa kamu mempercayai ia dapat memberimu mudarat, atau dapat memberimu manfaat, atau menjauhkanmu dari mudarat? Cerdasnya Nabi Ibrahim. Maka mereka pun bertambah kufurnya, dan kemudian Nabi Ibrahim pun itu mau dibakar sebab karena faktor itu. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Lalu kemudian dikatakan, wahai api, menjadi dinginlah kamu dan menjadi keselamatanlah kamu bagi Ibrahim. Larangan berbuat syirik dan ghulu. Qul ya ahlal, ayat 77. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, ghairal haqq, selain daripada kebenaran, wala tattabi'u ahwa'a qaum, jangan kamu mengikuti hawa nafsu satu kaum dan hawa nafsu dirimu sendiri, qad dallu min qabl, yang telah jelas-jelas mereka tersesat ketika sebelumnya, wa adallu katsira, dan mereka menyesatkan daripada banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah mengambil jalan yang seburuk-buruk jalan. Dua faktor. Yang pertama, ghulu. Apa makna ghulu? Sikap berlebih-lebihan kepada sesuatu selain Allah dan Rasulnya. Berlebihan dalam memandang cincin, akhirnya dia jatuh kepada kesyirikan karena mempercayai cincinnya mendatangkan manfaat atau mudarat. Berlebihan mempercayai harus bangun rumah dengan kain merah yang diletakkan di plafon, katanya demi keamanan dari gempa dan segala macamnya. Ini syirik, murni syirik. Berlebihan mempercayai dalam kalung ini terkandung, kalau saya pakai kalung ini menjadi jimat bagi saya, terhindar dari segala mudarat, mendatangkan segala beribu-ribu manfaat. Ini syirik, mempercayai kalung tersebut. Pernah seorang pemuda pakai gelang di hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi bertanya, wahai anak muda, kenapa kamu pakai gelang itu? Lalu anak muda ini menjawab, ya Rasulullah, gelang ini saya pakai menghindari mudarat, mendatangkan manfaat. Kata Nabi apa? Lepaskan gelang itu dari tanganmu. Kalau kamu mati
dan sedangkan gelang itu masih menempel di tanganmu, lan tuflih abadan. Kata Nabi, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kalau hari ini Anda, saya, siapapun, kaum muslimin, kita semua masih menganggap adanya kekuatan selain dari kekuatannya Allah, bisa mendatangkan manfaat, bisa menghindarkan mudarat selain daripada Allah, bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sekarang juga sesegera mungkin. Dan barang-barang yang dipercayai itu, bambu cabang dua, bambu petukah itu, punya kadal ekor yang cabang dua kah itu, lalu dipercaya sebagai kadal pembawa hoki kah itu, atau percaya bahwa kalau datangnya kupu-kupu mendatangkan tamu, tangannya gatal akan mau dapat uang. Lah enak banget tangannya gatal dapat uang. Gatalin aja setiap hari jemaah. Yang percaya nanti kalau matanya kedutan berarti ada yang rindu, telinganya berdenging atau berdengung ada yang gibahin. Berapa banyak telinga kita tidak berdenging dan di belakang kita banyak orang yang gibahin. Jangan percaya model-model begini. Tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat kecuali Allah. Manfaat datangnya dari Allah, mudarat itu pun juga atas seizin Allah. Bayi yang baru lahir harus dikaretin, kanannya warna hijau, kirinya warna merah. Itu bayi atau gado-gado jemaah? Itu bayi apa segono-gono dikaretin? Katanya kalau janinnya alhamdulillah sudah berumur 4 bulan harus daster dari mamanya dikasih peniti. Buat apa? Penjagaan biar gak keguguran. Peniti sebagai penjaga dari keguguran. Gimana ceritanya? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Itu termasuk daripada kesyirikan. Ghulu juga termasuk di antara hal yang bisa mendekatkan kepada kemusyrikan. Perbuatan ghulu. Ghulu apa tadi? Sikap berlebih-lebihan kepada sesuatu. Hati-hati dari sikap ghulu, berlebih-lebihan. Pohon itu awalnya biasa aja, tapi begitu pohon itu keunikan, ini pohon kok agak aneh ya. Biasanya pohon-pohon yang lain tuh, pohon durian tuh panennya tuh setahun sekali. Ini kok pohon durian saya setiap bulan panen. Wah, ini pohon harus kita kasih sesajen ini. Nah, jatuh kepada kemusyrikan. Mempercayai pohon, mempercayai sesuatu. Bahkan manusia sekalipun, kalau gulu kepada manusia, berlebih-lebihan kepada manusia, sampai menganggapnya tidak punya dosa, tidak punya salah, wa'iyadzubillah. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu manusia terbaik berikutnya siapa? Kata Nabi Muhammad, khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah pada zamanku, summa allazina yalunahum, kemudian zaman sesudah zamanku, summa allazina yalunahum, kemudian zaman pada zaman sesudah zamanku. Manusia terbaik Rasulullah, nomor 2 sahabat Rasulullah, nomor 3 tabi'in, nomor 4 tabi'in. 4 generasi kurun terbaik, generasi Rasulullah, sahabat, yakni 3 generasi terbaik. Zaman Rasulullah, zamannya tabi'in, zamannya tabi'ut tabi'in. Ini generasi terbaik. Jangan ghulu dalam agama kalian, karena itu bisa membinasakan kalian. Wala tattabi'u ahwa'a qaum, jangan mengikuti hawa nafsunya suatu kaum. Au makna, jangan kalian mendengar, jangan kalian mengucap, jangan kalian melakukan sesuatu yang itu cenderung kepada hawa nafsu yang kalian utarakan, bukan kepada apa yang Allah perintahkan. Au kama qal, sebagaimana para ulama mengatakan. Bicaranya kita juga harus diperhatikan jamaah. Bicaranya kita bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi bicaranya kita sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena kalau kalian bicara kepada hawa nafsu, kaum adallu min qabl wa adallu katsira wa adallu an sawa'is sabil. Hawa nafsu itu akan membawa kalian kepada kekeliruan,
kesesatan, kesesatan itu akan berdampak kepada yang lain, dan kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang yang telah disesatkan Allah Subhanahu wa taala sebab mereka memperturutkan hawa nafsu mereka. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka jauh dari jalan yang lurus. Ayat 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah melalui ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Dari dulu Israel memang sudah senantiasa punya karakter, punya sikap, diantaranya adalah membangkang, mendurhakai, mendustakan, dan satu lagi menghilangkan nyawanya para nabi itu. Dari dulu tuh begitu. Jangankan para nabi, para rasul, saudara kandungnya saja mau dihilangkan nyawanya. Nabi Yusuf mau dihilangkan nyawanya. Kebayang nggak? Saudara kandungnya aja digituin, apalagi kita yang bukan siapa-siapa cuma. Maka wajar, maka perhatikan itu. Allah memang sudah memberitahu karakter-karakter orang Israel dengan karakter-karakter yang tadi. Kanu, ayat ke-79, kanu la yatanahawna am munkar fa'alu. Mereka tidak saling mencegah dari berbuat mungkar, tapi yang jelas mereka justru malah selalu berbuat kemungkaran tersebut. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh sangat buruklah apa yang mereka lakukan. Tara katsiran minhum yatawallawna alladzina kafaru. Kamu melihat banyak di antara mereka saling tolong-menolong mereka dengan orang-orang yang kufur, dengan orang-orang yang musyrik. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabi hum khalidun. Mereka punya karakter saling tolong-menolong sesama orang-orang yang kufur. Sungguh sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu mereka dapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan tempat mereka kekal selamanya di dalam azab yang pedih. Ayat 81, walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilaihi mattakhazuhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang-orang musyrik itu sebagai teman setia, tetapi banyak di antara mereka orang-orang fasik. Menjadikan orang-orang yang musyrik sebagai teman setia termasuk ciri kefasikan. Ayat 82, pasti akan kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang beriman ialah orang-orang. Ayat 82 dibaca. Kamu akan dapati, ayat 82 Al-Maidah, teman-teman dibuka 82 Al-Maidah. Yuk. 82 Al-Maidah dibuka. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kamu pasti akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian siapa? Orang-orang Yahud. Allah berfirman, orang yang paling keras permusuhannya dengan kita kaum muslimin adalah orang-orang Yahud. Ini orang-orang Yahud yang paling keras permusuhannya. Terus siapa lagi habis orang-orang Yahud? Orang-orang yang musyrik. Pasti jelas, orang yang berbuat syirik nggak akan pernah bisa sama atau nggak akan pernah bisa nyambung dengan orang yang menjaga tauhid. Orang yang menjaga tauhid nggak bisa nyambung nih sama orang-orang yang berbuat kemusyrikan. Ada tauhid, ada syirik, ada iman, ada kufur. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang haq, mana yang batil. Begitu hadirin. Dan pasti kamu akan dapati orang-orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, dan kamu pasti akan dapati orang yang dekat persahabatannya dengan orang-orang beriman ialah yang mengatakan sesungguhnya orang Nasara. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib
rahib juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Maksudnya kamu akan mendapati dekat dengan kalian jikalau mereka menerima kebenaran dari apa yang Allah dan Rasulnya telah sampaikan. Mereka orang-orang Nasara yang terus kemudian dari Nasaranya dia mengakui adanya yang dari Nasara itu terus kemudian mereka mengakui bahwasanya Allah adalah Rabb, Rasulullah adalah utusan Allah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga mereka mendapati kebaikan-kebaikan dari setelah mereka mengikrarkan dua kalimat syahadatnya. Tetap loyalitas diberikan kepada orang-orang beriman, bukan kepada selain orang-orang beriman. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yakni mereka mendengar Al-Quran, kamu lihat mata mereka mengucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab mereka sendiri, yakni dari kitab Taurat maupun Injil maupun suhufnya Nabi Ibrahim. Dan mereka mengatakan, ya Allah, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran. Jadi orang-orang muslim beriman hanya akan dekat kepada orang-orang yang beriman. Kalaupun dekat kepada orang-orang Nasara yang hatinya menerima keimanan lalu mereka kemudian beriman. Ayat 84. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa nadma'u ay yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang salih. Artinya kalau engkau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, taat kepada perintah Allah, menjalankan setiap sunnahnya Rasulullah, maka Allah akan golongkan kita masuk ke dalam syurga, ikut serta bersama orang-orang yang salih. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Maka Allah memberikan pahala kepada mereka atas apa yang mereka ucapkan, yaitu keimanan, dan Allah hadiahkan kepada mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'ul muhsinin, dan itu balasan untuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang berbuat baik ada balasannya. Apa balasannya? Jannah, syurganya Allah. Sebentar lagi itu jemaah. Jarak kita masuk syurga itu tinggal jarak antara kapan Allah menyebutkan nama kita lalu kita dipanggil pulang ke haribaannya. Kalau hari ini Irfan pulang, maka hari ini kami akan menghadap kembali kepadanya, dan dunia ini ditinggalkan untuk selama-lamanya. Saat kita wafat, kita nggak balik lagi ke sini. Kita akan tinggal di sana selamanya. Di sana ini yang masih sangat mengkhawatirkan. Di sana nih di mana? Jannah au nar. Kalau jannah selamanya di syurganya Allah. Kalau nar selamanya di nerakanya Allah. Waliyahzubillah, kecuali atas rahmat Allah dia bisa keluar daripada itu. Tapi ini kan tempat yang paling mengerikan, narnya Allah. Syurganya Allah butuh kita berjuang kuat-kuat dari sekarang. Syurganya Allah butuh diraih dengan sekuat-kuatnya, hadirin. Bukan dengan leha-leha, bukan dengan main-main, dengan sekuat tenaga kita berjuang. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, riwayat Imam Ahmad, ala inna sil'atallaha hiyal ghaliyah, ala inna sil'atallaha al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan pada kita itu mahal, dan yang Allah sedang tawarkan kepada kita yang mahal itu adalah
Syurganya Allah. Syurga mahal. Mudah-mudahan Allah karuniai kita semua dan semua jamaah TikTok, jamaah YouTube, jamaah Instagram dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Semoga Allah pantaskan kita semua masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaskan ya Allah. Bukan hanya sekedar permintaan yang tanpa ada effort, bukan, tapi kita minta supaya Allah pantaskan. Allah pantaskan kita supaya masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul sama orang-orang salih, berkumpul sama para nabi, syuhada, siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat 86. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kufur wa kazzabu bi ayatina, lalu mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itulah orang-orang yang akan menjadi sahabat-sahabat dari al-jahim. Dua, satu karena kufurnya, dua karena mendustakan ayat-ayatnya. Kalau kufur jelas kufurnya, kalau mendustakan ayat-ayat Allah, inilah PR-nya di sini jemaah. Bisa nggak seorang yang mengaku Islam lalu punya sikap mendustakan ayat-ayat Allah? Bisa nggak? Bisa aja. Secara zahir mengakunya Islam, tapi secara amaliyah, amalannya jauh banget. Disuruh sholat dia mengatakan nggak ada sholat. Diajak puasa dia bilang nggak ada puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan? Bikin lapar aja. Setiap kali diajak untuk berbuat yang rusak, maka dia mau. Tapi sekali diajak buat yang taat, maka dia menolak. Wa kadzabu bi ayatina, karena mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah. Apa dikatakan para ulama termasuk mendustakan ayat-ayat Allah, di antaranya adalah mereka mengucap ucapan yang batil lalu mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, dan mereka juga termasuk orang-orang yang enggan menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah sudah firmankan. Juga kata Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yakni mereka mengingkari dan menyelisihinya. Diulangi, mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan mereka menyelisihinya. Jadi jawab gini ya, kalau ada ayat Allah itu ya minimal kita sami'na wa ata'na. Walaupun kita belum bisa mengamalkannya, ya minimal kita ini sudah nurut manut sama Allah. Walaupun kita tahu penuh keterbatasan dalam ketaatannya kita, tapi kita kalau udah nurut sama Allah, udah pertanda jadi seorang hamba, bukan diperbudak oleh hawa nafsunya. Ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni jahim dan mereka akan masuk di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Ayat 87. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Halal ya bilang halal, haram ya bilang haram. Jangan halal bilang haram, yang haram dibilang halal. Seorang pemuda datang ke Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saya sholat 5 waktunya, saya puasa bulan Ramadannya, saya halalkan apa yang halal, saya haramkan apa yang haram, dan yang kelima, walam azid dzalika minhu bi syai', dan saya tidak akan menambah-nambahi sedikit pun dari apa yang barusan saya amalkan. Sholat, puasa, halal bilang halal, haram bilang haram. Walam azid dzalika bi syai', saya nggak akan nambah-nambahin sedikit pun. Apa pendapat engkau ya Rasulullah kalau aku lakukan hal yang demikian? Apa kata Nabi? Apakah aku masuk syurga? Tanya pemuda itu lagi. Lalu apa kata Nabi? Qala na'am. Ya, kamu pasti masuk syurga karenanya.
Masuk surga lewat jalur sholat 5 waktu, puasa Ramadan, halal bilang halal, haram bilang haram, jangan ditambahin, jangan dikurang-kurangin. Masuk surga lewat jalur itu. Taat pada Allah tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Terakhir ayat 88, wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian apa yang Allah rezekikan kepada kalian dari yang halal dan thayyib. Ma makna thayyib? Apa artinya thayyib? Thayyib itu artinya berkualitas. Thayyib artinya apa? Kualitas. Jadi hadirin, wa kulu mimma razaqakumullah, makanlah kalian semua, minumlah kalian semua, termasuk minum juga. Mimma dari apa-apa, razaqakumullah, yang Allah rezekikan kepada kalian. Jadi yang kita dapat itu rezeki dari siapa? Yang kita makan rezeki dari siapa? Yang kita minum rezeki dari siapa? Yang kita berhasil tabung itu rezeki dari siapa? Rumah yang kemarin dibeli rezeki dari siapa? Tanah pekarangan yang kemarin dibayar rezeki dari siapa? Kendaraan itu semua dari siapa? Bahkan hidup kita dengan segala nikmat yang di dalamnya dari siapa? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Mimma razaqakumullah, dari rezeki yang Allah karuniakan. Jangan sombong, karena rezeki itu Allah yang mengkaruniakan. Jangan sombonglah hadirin. Jangan sombong jemaah. Rezeki itu Allah yang karuniakan. Jangan sombong. Kita ini nggak ada apa-apanya, cuma numpang aja jemaah. Casing juga Allah yang ngasih. Kenapa kita hari ini dicukupkan sama Allah? Karena Allah mau ngasih. Kita hari ini kaya raya mah bukan karena kerja keras kita. Gampang bagi Allah pecah pembuluh darah kita nggak bisa kerja keras. Gampang bagi Allah tangan kita tiba-tiba diam, nggak bisa digerakkan. Dan gampang mudah bagi Allah kaki kita tiba-tiba lumpuh. Gampang dan mudah bagi Allah mata kita tiba-tiba buta. Mudah bagi Allah telinga kita tiba-tiba tidak bisa mendengar. Gampang dan mudah bagi Allah, dan mudah bagi Allah. Maka jangan sombong ya hadirin. Kalau nanti kita punya rezeki yang banyak, jangan sombong. Pun nanti kalau kita memiliki harta yang berlebih, jangan lupa harta itu tetap Allah yang titipkan. Maka Allah juga mau kita amanah menjaga titipan dari Allah. Bukan congkak dan sombong mengaku-ngaku ini harta saya, padahal hartanya Allah. Kita cuma dititipi. Cuma diapain hadirin? Cuma dititipin jamaah. Dan gak usahlah merasa memiliki. Siap-siap sakit hati bagi siapa yang merasa memiliki. Tapi kalau cuma dititipin mah santai aja. Oh hilang ya? Oh ya emang udah lagi dititipin kok. Oh kenapa mobilnya nabrak rusak? Oh gak apa-apa kok, cuma dititipin. Kenapa jatuh? Oh iya gak apa-apa, emang cuma dititipin. Kenapa hilang? Oh iya cuma dititipin. Gitu aja santai aja mah. Dia gak akan yang menggebu-gebu banget. Biasa aja. STNK-nya hilang, ya udah emang cuma dititipin doang. Mau apa? Mau marah? Bisa merubah keadaan nggak? Nggak bisa. Oh uangnya dibawa kabur, ya udah mau ngapain? Emang cuma lagi dititipin dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia sebagai pelajaran dan pengajar sabar yang real dalam kehidupan. Mau diapain? Kulu mimma razaqakumullah, makanlah, minumlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian. Jadi yang kita makan, yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita tunggangi itu semua rezeki dari siapa? Allah. Allah yang bagi rezeki. Allah yang kasih. Kalau Allah mau Allah cabut sekarang bisa nggak? Bisa. Rumah yang gedong, yang mewah yang kita bangun selama 2 tahun, yang kita habiskan dana 10 miliar itu misalkan, rumah yang paling cantik, paling bagus, indah, luar biasa, anggun, dalamnya interiornya Masya Allah, Tabarakallah, habis puluhan miliar untuk membangunnya. Bisa nggak lenyap dalam 1 hari? Bisa.
Tinggal Allah panggil makhluknya yang bernama gempa, lalu Allah berfirman kepada si gempa, wahai gempa, goncangkan tepat di rumah itu. Hancur gak rumahnya? Bukan hancur aja, bisa kebelah dua, bisa hancur porak-poranda. Mudah bagi Allah kalau Allah mau ngambil. Sombong dengan ilmunya, gampang gak bagi Allah kalau kepala ini tiba-tiba terbentur lalu lupa segala-galanya? Gampang? Gampang. Sangat mudah bagi Allah. Ilmu kita dicabutnya mudah, harta kita diambilnya mudah, barang dagangan yang selama ini dibanggakan sebagai wasilah keuntungan tiba-tiba bangkrut mudah, tiba-tiba dimakan api merah, si jago merah dimakan api mudah. Mudah bagi Allah, sangat mudah bagi Allah. Apa yang mau disombongkan, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita pamerkan? Nggak ada. Nggak ada jemaah. Nggak ada yang mau dipamerin. Semua itu Allah. Maka harta pakai untuk nolong agama Allah. Wabil khusus teman-temanku yang menonton lewat YouTube, menonton lewat TikTok, menonton lewat tayangan Instagram, dan dimanapun teman-teman menyaksikan tayangan ini, kalau Allah bahagiakan teman-teman hari ini, kehidupannya sudah lebih baik, sudah lebih agak nyaman, sudah bahkan punya tabungan untuk bisa haji furoda berangkat. Bersyukurlah sama Allah. Sebenarnya Anda bisa untuk berumroh, tabungan Anda punya, apapun Anda punya, nggak ada alasan untuk menunda haji, nggak ada alasan untuk menunda umroh, sedangkan Allah mampukan berangkat. Jangan sampai harta itu menyebabkan ujian Anda, lalu Anda gagal melewati ujian itu sehingga Allah cabut dengan cara yang paling menyakitkan. Allah cabut dengan cara yang paling menyakitkan. Sudah mampu haji tapi nggak mau haji karena terlena dengan dunia, terlena dengan kendaraannya, terlena dengan hobinya. Sudah mampu umroh padahal satu tasnya kalau dia lepas untuk berumrah, 1 jam tangannya kalau dia lepas untuk berumrah bisa mungkin 2 kali bolak-balik umroh. Tapi kalau dunia yang lebih engkau cintai, dunia yang lebih engkau sayangi ketimbang perintah Allah dan Rasulnya, ketimbang apapun yang Allah sedang perintahkan kepada diri kita, maka nggak jauh-jauh Allah juga akan tahu siapa-siapa yang mengutamakan Allah, siapa-siapa yang malah mengakhirkan Allah dan mengutamakan dunia. Allah tahu, di not sama Allah nanti. Dan kalau sudah Allah not dari harta benda yang banyak itu, lalu engkau enggan untuk kembalikannya kepada Allah, dijihadkan dalam perjalanan safar menuju Allah, Allah bisa cabut dengan cara yang tidak pernah kita sangka. Kalau punya harta, maka segera kembalikan kepada Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi Suriah wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi biladil muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwatana fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur da'watana ya Allah. Allahumma sahil umurana ya Rahman. Allahumma nasahna ila ma ja'altahu sahla wa anta tajul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah berangkatkan kita semua untuk berumrah, berhaji di waktu terbaik menurut Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.